Kita accept semua ya, Mas Denny. Ayo, kita pesertanya kita accept. Terus kita kunci ya. Kita mulai ya, Mbak Bu Rina, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang kami muliakan, yang terhormat Ketua Yayasan Budaya yang Bante Nyana Suryadi Mahatera, atau Tono MPD MPDB, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Tungga, yang mulia Bante Nyana Karuno Mahatera atau Dr. Kabri MPDB, yang kami hormati Prodi Program Magister Sekolah Tinggi Recording in progress. Dr. Eskom MM, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan 1, Bapak Sukisno MPD, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Nasional Penelitian Pendidikan Daring Berseri ini. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama menggunakan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan salah satu dari implementasi Dharma Perguruan Tinggi yang diadakan oleh Agama Buddha Semaratungga, di mana kegiatan ini akan dilakukan oleh Dr. Kenny. Selamat datang, Dr. Kenny. Baik, untuk kami mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil sikap siap, karena kita akan bersama-sama menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian.
sebelum kita memulai kegiatan inti kita pada malam hari ini, marilah kita bersama sikap Anjali, kita akan bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Bodhisataya Mahasataya. Semoga berkat pembacaan parita ini kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Sadhu. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan sumber kita pada moderator kita pada kesempatan malam hari ini, di mana beliau bernama Siddhartha Adi Gautama. Ini bacakan riwayat pendidikan beliau, di mana beliau S1 Dharma Acarya SDA Lali pada tahun 2007. Kemudian 2017 beliau memperoleh gelar Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Lampung, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan di Universitas Hindu Indonesia. Kemudian ada riwayat pekerjaan beliau. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2001, beliau merupakan guru pendidikan di SD, SMP, dan juga SMA, Sekolah Tunas Mekar Indonesia, Bandar Lampung. Tahun 2007 sampai dengan sekarang menjadi dosen STAB Jinarkita Lampung, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Buddha STAB Jinarkita Lampung. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Siddhartha Adi Gautama untuk dapat memandu kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Rina telah menyampaikan CV saya. Selamat malam, Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Ketemu lagi di webinar dalam workshop nasional penelitian pendidikan seri keempat, dan pada malam hari ini mengambil sebuah tema tentang pengelolaan data penelitian kuantitatif dan interpretasi yang dibawakan oleh Dr. Kenny, Magister Manajemen. Mohon izin Pak Kenny, saya akan membacakan CV beliau. Nama Dr. Kenny, Magister Manajemen, pendidikan beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1999, kemudian Magister Manajemen pada tahun 2000 dari Universitas Tarumanegara, serta meraih gelar doktor pada bidang ekonomi atau pentadbiran perniagaan dari University Science Malaysia pada tahun 2015. Kemudian pekerjaan beliau, sejak tahun 2000, Dr. Kenny menjadi dosen di Universitas Tarumanegara yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, riset pemasaran, dan metodologi penelitian bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Tarumanegara. Saat ini, Dr. Kenny menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanegara. Selanjutnya, beliau banyak sekali penelitian yang beliau terbitkan. Jadi, Dr. Kenny ini berfokus pada topik perilaku konsumen dan pemasaran, kemudian seperti pengembangan indeks intensi konsumen terhadap batik dan intensi konsumen untuk mengunjungi destinasi wisata. Kemudian karya yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional bereputasi seperti Journal of Brand Management, Asia Pacific Journal of Business Administration, kemudian Gajah Mada International Journal of Business, Anatolia, dan Jurnal Nasional Terakreditasi. Dr. Kenny memiliki sertifikat reviewer nasional dan menjadi editor-in-chief pada Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, serta berperan aktif sebagai reviewer pada jurnal internasional, bereputasi, dan jurnal nasional. Terus selanjutnya kepada Dr. Kenny,
Untuk waktu dan layar dipersilakan dapat membakar materi tentang pengelolaan data penelitian kualitatif dan interprestasi. Silakan Dr. Kenny. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima salam Buddhis dari saya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua SDIAB Samaratungga, kemudian Kaprodi dan jajarannya, kemudian yang saya hormati juga Ketua SDIAB Jinarakita atau Bante Nyana Bandu sedang di Chiang Mai ya, jadi mungkin nggak mengikuti. Ya, mungkin pimpinan prodi dari SDIAB Jinarakita ya. Terima kasih atas undangan yang disampaikan dari Pak Kaprodi S2 Pendidikan Agama Buddha, Pak Heru Suherman. Walaupun hari ini ada sedikit kendala, ya jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti suara agak terputus-putus, mungkin boleh disampaikan. Karena sekarang saya menggunakan jaringan handphone, ya sangat tergantung dari handphone. Jadi memang tugas ini sudah diberikan ke saya beberapa waktu yang lalu, namun ada undangan mendadak sehingga saya harus mengikuti seminar dan workshop terkait dengan reviewer nasional. Tadi barusan sudah mengikuti serangkaian acara dan saya skip dulu yang sesi malam untuk acara malam ini ya, sehingga tidak ada reschedule. Izinkan saya untuk share screen. Ya, salam kenal juga, bukan sudah kenal ya Pak Adi ya, yang waktu itu saya sudah memberikan. Kenal Pak. Ya, waktu itu acara webinar di Samaratungga juga. Ya, tentang metodologi penelitian. Berkelanjutan ya. Jadi, ya siap. Jadi ditunggu kedatangan saya ke Lampung ya. Saya jadi ditunggu. Bante. Rencana kalau nggak akhir tahun, awal tahun mungkin akan ke sana, nanti akan memeriksa, melakukan pendampingan untuk penyusunan proposal penelitian. Ya siap Pak Kenny. Ya, ditunggu. Saya tinggal ya mengatur jadwal nanti bersama Yang Mulia Bante Nyana Bandu dan Bante Nyana Yasa ya, mungkin ingin berkunjung ke SDIAB Jinarakita. Baik, kita mulai acara malam ini. Izinkan saya untuk share screen. Ya, saya sudah menyiapkan materi. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu Pak Heru sudah memberikan link acara dari Bu Dian. Ya, jadi agar acara saya itu berkelanjutan ya berkelanjutan dengan acara sebelumnya. Jadi ini ada seri keempat. Jadi pengolahan data penelitian kuantitatif dan interpretasi. Jadi waktu yang diberikan ke saya sekitar 7:30 sampai 21. Ya, seperti biasa kalau saya menonton acara kemarin, host kemarin itu selalu diawali dengan pantun. Jadi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ada Kota Medan dan Kota Bali. Halo teman-teman semua, selamat datang di webinar hari ini. Jadi ini ada serangkaian acara dan seri terakhir ada yang terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, Bu Dian sebelumnya sudah banyak menjelaskan tentang teori ya, terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan penelitian quantitative research. Kemudian berbagai teknik analisis data di dalam quantitative research itu sudah dijelaskan. Nah, bagian saya adalah tinggal mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Dian. Kemudian minggu depan kita akan banyak praktek. Jadi hari ini saya akan menjelaskan berbagai persiapan yang akan saya lakukan untuk minggu depan. Agenda untuk acara malam ini itu hanya sampai poin 4. Jadi di sini ada 6 agenda. Jadi hanya sampai poin 4. Kemudian nanti akan dilanjutkan minggu depan poin 5 dan poin 6. Jadi memang sebenarnya ini juga janji saya ke SDIAB Jinarakita untuk mengajarkan tentang praktik dalam pengolahan data. Nah, karena ini diundang oleh Pak Heru dari Samaratungga, jadi kalau misalkan di sini yang hadir dari Jinarakita, ini kan acara bersama ya, jadi
nanti kalau pas saya ada waktu sudah realisasinya ke Lampung, itu nanti langsung dipraktek di kampus, itu akan lebih baik. Ya, kalau misalkan kita mempelajari sesuatu software, lebih enak kalau saya langsung mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi agenda pertama mungkin sedikit review tentang quantitative data analysis. Ya, beberapa pertanyaan yang diajukan di 2 pertemuan sebelumnya itu luar biasa, bagus sekali ya, tentang ukuran sampel, tentang teknik analisis data yang digunakan, ya kaitannya dengan ukuran sampel, kalau mau meneliti tentang asosiasi, hubungan, prediksi, perbandingan, itu teknik analisis data apa yang digunakan. Itu saya melihat antusiasme para peserta sebelumnya dan mengajukan pertanyaan kepada Bu Dian, ya, dan Bu Dian sudah menjawab dengan baik, dan hari ini saya akan melanjutkan sehingga apa yang target dari capaian pembelajaran dari kegiatan kita itu tercapai. Nah, seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, setiap kita mengikuti workshop, setiap kita mengikuti webinar, kita harus tahu tujuan capaian pembelajaran dari kegiatan itu apa. Jadi saya sangat mengharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti webinar dan workshop seri 4 ini, Bapak Ibu dapat mengolah data penelitian dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik dan dapat melakukan interpretasi ya atas hasil pengolahan data penelitian. Sempat diskusi dengan Pak Heru bahwa yang penting di dalam penelitian itu adalah membaca hasil ya, interpretasi dari hasil pengolahan data itu lebih penting. Mungkin Bapak Ibu kesulitan dalam menggunakan software, itu mungkin tidak masalah. Itu bisa dibantu oleh teman-teman yang lain yang mungkin yang familiar dengan software tertentu. Namun kalau software itu sudah mengeluarkan luaran atau output, ya bagaimana cara kita membaca output tersebut itu bagian penting dari agenda atau dari acara webinar dan workshop seri 4 ini. Yaitu yang hari ini tanggal 8 Desember dan jangan lupa 2 minggu yang akan datang, tapi bukan di hari Kamis, tapi di hari Rabu, tanggal 21 Desember, itu kita akan banyak praktek. Kita masuk agenda yang pertama, review of quantitative data analysis. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian yang lebih teknis dalam software, Bapak Ibu harus tahu ya, ini walaupun sudah dijelaskan oleh Bu Dian, ini saya menyimpulkan karena ini terkait dengan teknik analisis data yang akan kita gunakan. Bapak Ibu harus tahu apa itu variabel. Variabel itu jenis-jenisnya apa saja, sensus dan sampling, parameter dan statistik, populasi dan sampel. Kemudian kalau kita bicara teknik analisis data, tentunya kita harus tahu primary data atau secondary data. Kemudian kita harus tahu time series atau cross section, ya. Karena time series itu tools-nya itu, software-nya itu akan berbeda, cross section itu akan tools-nya itu akan berbeda. Kemudian Bapak Ibu harus tahu measurement, alat ukurnya, kemudian skalanya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci oleh Bu Dian, tapi penting bagi saya untuk menjelaskan kembali karena nanti akan terkait dengan teknik analisis data yang akan digunakan. Jadi kalau kita bicara variabel, ada 4 jenis variabel, ya, ada dependent, independent, moderating, dan mediating. Jadi ini saya akan mereview dengan cepat ya. Kalau yang ini hanya meremind kembali agar Bapak Ibu mengingat kembali ya. Pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian, tentunya ada model penelitian. Model penelitian itu salah satunya itu adalah variabel dependent. Variabel dependent itu adalah fokus penelitian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya harus tahu fokus penelitian itu apa. Jadi penelitian itu kalau kita meneliti minimal ada satu variabel, yaitu variabel dependent. Ya, variabel lain yang menjelaskan variabel dependent itu nanti ada yang disebut dengan independent variable, kemudian ada yang disebut dengan moderating atau disebut dengan mediating. Nah, kalau Bu Dian menggunakan istilah intervening, ya di sini sama saja antara intervening dengan mediating. Jadi kalau independent variable itu yang mempengaruhi dependent variable. Nah, arah dari pengaruh dari dependent variable itu arahnya bisa positif atau negatif. Ya, Bapak Ibu masih ingat? Ya, positif itu artinya kenaikan satu variabel independen akan menyebabkan kenaikan variabel dependent. Jadi kenaikannya itu pengaruhnya itu satu arah. Kalau pengaruhnya berlawanan arah itu berarti negatif. Dalam penelitian itu arah itu lebih penting daripada signifikansi.
Jadi kalau misalkan kita meneliti, ya kita harus tahu bagaimana arah keterkaitan antar variabel. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat, untuk menentukan arahnya kita perlu membangun suatu theoretical framework yang baik. Kemudian variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen itu disebut dengan moderating variabel. Kemudian kalau variabel yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, kita bicara indirect dan kita bicara direct effect, itu nanti kita bicara mediating variable. Ini sebenarnya saya ambil contoh dari pelatihan di Jinarah kita sebelumnya. Jadi kalau kita lihat model di sini ada moderating variable. Ya kalau kita melihat ini ya spiritual practice work, ya kalau kita mau kaitkan dengan individual productivity, itu bisa aja kita kaitkan langsung maupun kaitkan dengan atau melalui job resourcefulness ya, atau ini bisa dianggap sebagai mediating. Jadi ini salah satu model penelitian yang waktu itu diajukan oleh salah satu kelompok. Ya ini saya jadikan sebagai contoh. Ya mungkin Bapak Ibu sudah memiliki model penelitian ya. Dan model penelitian pada saat itu pada saat penjelasan dari Budian, itu Budian juga sangat jelas menjelaskan perbedaan antara level S1, S2 dan S3 ya. Kalau kita bicara S1, berarti kita bicara kita menggunakan ibaratnya kita melakukan menguji kembali ya. Kemudian kalau untuk kita bicara S3 itu udah harus ada invention ya. Kalau kita bicara S2 ya S1 itu lebih ke aplikatif, S2 itu lebih ke inovatif ya. Kemudian S3 itu tentunya harus ada invention-nya ya. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan perbedaannya. Saya ingin menambahkan yang membedakan S1 dengan S2. S2 itu tentunya harus ada implikasi manajerial yang jelas. Karena S2 itu memang arahnya itu lebih ke practical implication atau managerial implication. Oke, kita masuk ke sumber data. Sumber data itu ada primary, ada secondary ya. Nah, kalau kita bicara primary, berarti kita ambil langsung dari subjeknya. Nah, salah satu contoh melalui primary itu adalah yang paling sering kita gunakan adalah menggunakan questionnaire. Nah, kalau kita bicara questionnaire, berarti kita bicara measurement, kita bicara alat ukur. Nah, kalau kita bicara alat ukur, berarti kita harus uji ketepatan dari alat ukur tersebut, keandalan dari alat ukur tersebut, berarti kita sebut dengan uji validitas dan reliabilitas. Kalau kita menggunakan secondary data, di mana alat ukurnya sudah jelas, ya maka kita tidak perlu lagi melakukan pengujian alat ukur untuk validitas dan reliabilitas. Itu manfaatnya kenapa Bapak Ibu perlu tahu sumber data itu ada primary data dan secondary data. Kemudian ini tadi sudah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu populasi dan sampel ya. Kalau kita bicara metode pengumpulan data, berarti kita bicara sensus. Kalau kita bicara sensus, berarti hasil dari sensus itu kita bicara parameter. Ya, kalau kita bicara parameter, maka objek dari sensus itu adalah data populasi. Ya, jadi hasil dari pengumpulan data secara sensus itu namanya parameter. Parameter itu true value, ya nilai yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita ingin meneliti sensus keseluruhan data, ya pengujian hipotesis itu sebenarnya tidak lagi diperlukan. Karena kalau kita uji hipotesis berarti kita melakukan sampling. Jadi hasil dari sampling itu adalah nilai statistik atau nilai perkiraan atau estimate value. Nah, objek dari sampling itu adalah data sampel. Ya, ini sebagai contoh untuk mereview kembali ya terkait dengan sampling ya, yang lalu juga Budian sudah menjelaskan kenapa kita melakukan sampling ya, keterbatasan waktu dan biaya, faktor destruktif, dan tidak mungkin kita meneliti semua populasi ya dalam suatu penelitian sehingga kita hanya mengambil sebagian. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita bisa menggunakan probability atau kita bisa menggunakan non-probability. Perbedaannya di mana probability setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel atau secara acak. Kalau non-probability berarti kesempatannya tidak sama ya. Nah, kemudian ukuran sampel ya, banyak cara menentukan ukuran sampel ya. Salah satunya itu bisa menggunakan pendekatan kuantitatif ya, atau kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif.
Ya, ada yang mengatakan jumlah sampel itu 5 kali sampai 10 kali dari jumlah variabel, atau 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator. Ada yang mengatakan jumlah sampel minimal itu harus 100. Ya, ada yang mengatakan jumlah sampel itu minimal 30. Ya, banyak sekali teori yang membahas tentang ukuran sampel. Ya, saya rasa tidak masalah berapapun jumlah ukuran sampel, yang penting Bapak Ibu mempunyai landasan atau argumentasi yang kuat kenapa Bapak Ibu memilih 100 sampel, kenapa memilih 200 dan memilih 300. Nah, untuk ukuran sampel ini nanti akan mempengaruhi teknik analisis data yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau kita bicara sumber data, tadi ada data primer ya. Nah, kalau kita bicara data primer, berarti salah satu caranya Bapak Ibu melakukan survei. Ya, survei. Nah, dengan survei itu berarti Bapak Ibu membuat kuesioner. Nah, dalam menyusun instrumen kuesioner, Bapak Ibu harus tahu measurement-nya, alat ukurnya. Nah, nanti kalau kita bicara alat ukur, kita bicara dimensi. Ya, kalau dimensinya banyak sekali, nanti itu disebut dengan multidimensional. Kalau dimensinya cuma satu, itu disebut dengan unidimensional. Nah, multi dan unidimensi itu analisis datanya itu akan berbeda. Ada namanya second order analysis, di mana second order analysis itu digunakan untuk uji yang lebih dari satu dimensi. Nah, kalau kita bicara pengukuran, berarti kita bicara scale. Ya, kalau kita bicara skala, berarti Bapak Ibu sudah tahu ada 4 tipe skala. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal ordinal merupakan skala kualitatif. Interval rasio merupakan skala kuantitatif. Kalau datanya skala nominal ordinal, maka Bapak Ibu menggunakan statistika non-parametrik. Tapi kalau interval dan rasio, maka nanti itu arahnya adalah statistik parametrik. Nah, saya tidak lagi menjelaskan apa perbedaannya. Nominal itu, angka itu hanya simbol, ya sudah dijelaskan. Yang ordinal itu selain sebagai simbol, angka itu juga sebagai urutan atau rank order, ya. Kemudian berikutnya interval memiliki jarak, ya. Kemudian nilai 0 itu adalah tidak absolut atau arbiter, dan yang terakhir itu adalah rasio. Ya, rasio itu berarti memiliki memiliki karakteristik dari skala sebelumnya, ya. Jadi bisa sebagai kategori, bisa sebagai order, juga bisa sebagai distance, dan terakhir dia memiliki angka 0 yang absolut, dan arti angka 0 yang sesungguhnya. Berapa usia Bapak Ibu? Ya, usia Bapak Ibu 17 tahun, 20 tahun, ya, itu adalah skala rasio. Berapa tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Nah, kenapa skala itu penting? Karena skala itu akan menentukan jenis statistik deskriptif maupun statistik inferensial apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi kalau misalkan saya katakan mayoritas mahasiswa yang hadir di acara hari ini adalah pria. Mayoritas berarti modus, ya. Kalau saya katakan rata-rata mahasiswa yang hadir di kelas ini adalah berjenis kelamin pria, itu salah. Karena rata-rata itu skala rasio atau interval. Ya, digunakan oleh skala interval atau rasio. Jadi rata-rata skala nominal, ya, jenis kelamin itu skala nominal. Nominal itu tidak bisa kita gunakan untuk perhitungan nilai rata-rata. Jadi di sini adalah modus, ya, contohnya. Jadi ini kenapa saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, karena nanti skala itu bisa menentukan jenis statistik yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, teknik analisis data kuantitatif itu pasti menggunakan statistik. Ya, kenapa kita menggunakan statistik? Ya, kegunaan statistik itu apa? Statistik, kalau dalam bahasa Inggris itu statistik itu pakai S, ya. Kalau bahasa Indonesianya statistika, ya. Kalau statistik tanpa S, ya, itu namanya nilai hasil dari pengumpulan data dengan sampel atau estimate value, ya, nilai perkiraan. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau kita mempelajari ilmunya itu adalah statistika atau bahasa Inggrisnya statistics pakai S. Ya, tapi kalau kita bicara hasil pengumpulan data dari sampel atau estimate value itu adalah statistik, ya, bahasa Indonesianya statistik, ya. Kalau bahasa Inggrisnya statistik tapi tanpa S. Nah, tujuannya apa? Kenapa statistik? Kalau Bapak Ibu bisa menyimpulkan, ibaratnya kalau kita bicara statistik, berarti kita ingin mengumpulkan data
Dan data itu kita ingin mempresentasikan data itu dan pada akhirnya tujuannya untuk decision making, ya, untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan kita mengambil keputusan tanpa analisis data, itu tentunya tidak akan seakurat kalau Bapak Ibu menggunakan teknik analisis data berupa statistik. Jadi statistik itu salah satu tools ya untuk pengambilan keputusan ya dalam kehidupan sehari-hari maupun terutama di bidang bisnis ya. Jadi kalau misalkan kebetulan latar belakang saya dalam manajemen, ya kalau Bapak Ibu melihat penelitian saya di Google Scholar, ya banyak penelitian saya di bidang perilaku konsumen. Ya, bagaimana kalau misalkan saya lakukan treatment terhadap suatu variabel, bagaimana dampaknya terhadap variabel yang lain. Ya, baru-baru ini saya dapat hibah dikti meneliti tentang destinasi wisata di Kepulauan Riau. Ya, luarannya itu berupa satu buku. Ya, bagaimana strategi meningkatkan revisit intention. Ya, bagaimana intensi seseorang atau intensi masyarakat mengunjungi Kepulauan Riau. Nah, variabel apa yang bisa mempengaruhi seseorang konsumen atau masyarakat untuk mengunjungi suatu destinasi wisata? Nah, ini kita bisa menggunakan teknik analisis data secara statistik. Ya, variabel mana yang dominan, faktor mana yang sangat dominan, ya, mana yang kontribusinya terbesar terkait dengan perubahan dari tingkat revisit intention dari masyarakat yang mengunjungi suatu destinasi wisata. Ini contoh ya, misalkan penggunaan dari statistika. Nah, statistika itu ada dua, ada deskriptif dan inferensial. Ya, deskriptif dan inferensial. Nah, kalau kita bicara deskriptif, berarti kita hanya menggambarkan data ya. Kita hanya menyajikan data dari jumlah yang besar, kita sajikan dengan data yang lebih mudah dimengerti. Ya, saya kasih contoh. Misalkan kalau misalkan yang hadir hari ini, misalkan ada 60 mahasiswa atau 60 dosen. Nah, dosennya jenis kelaminnya 1 pria, 2 wanita, 3 pria, 4 pria, dan seterusnya. Nah, tentunya kalau saya menyajikan data seperti itu tidak ada artinya ya. Jadi akan lebih baik saya sajikan misalkan dengan pengukuran nilai sentral. Karena jenis kelamin itu adalah skala nominal, maka saya hitung, oh ya ternyata kelas ini modusnya, yang hadir di acara hari ini modusnya itu pria. Mayoritas adalah pria, misalkan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyajikan data agar data itu mudah dimengerti, itu deskriptif statistik. Ya, nah misalkan kalau kita melihat pergerakan harga saham, bagaimana rata-rata pergerakan harga saham hari ini? Ya, berarti kita menggunakan istilah rata-rata. Rata-rata itu adalah nilai mewakili sekelompok data. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana tingkat variasi data, kita menghitung nilai deviasi standar. Ya, jadi untuk ukuran nilai sentral, untuk ukuran dispersi, untuk kemencengan dan keruncingan dari suatu distribusi data, itu kita sebut dengan deskriptif statistik. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya data, misalnya datanya jumlahnya banyak sekali, ya dengan satu klik saja, ya dengan bantuan software tertentu, itu sudah bisa menyajikan statistik secara deskriptifnya itu seperti apa. Nilai rata-ratanya berapa, medianya berapa, modusnya berapa, kuartilnya berapa, desilnya berapa, persentilnya berapa, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan statistik deskriptif. Nah, kalau kita bicara inferensial statistik, kita bicara decision. Berarti di sini ada pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis tentang parameter berdasarkan sampel. Kenapa kita melakukan pengujian hipotesis? Karena data itu kita kumpulkan secara sampling. Hasil dari sampling itu statistik. Ya, kita tidak tahu nilai parameternya. Makanya kita melakukan pengujian hipotesis. Ya, kalau kita bicara inferensial statistik, berarti kita bicara pengujian hipotesis. Nah, ini adalah serangkaian teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif. Tadi saya jelaskan bahwa ada pengukuran nilai sentral tendensi, kemudian ada nilai dispersi. Nilai dispersi itu penyimpangan ya. Jadi kalau misalkan usia terendah itu adalah 15 tahun, usia tertinggi itu ada 20 tahun, berarti penyimpangannya berapa? Berarti dispersinya berapa?
Ya, kalau misalkan seringkali kalau kita di kelas ya, mahasiswa itu ujian, ya kita melihat penyebaran dari nilai ujian itu seberapa besar perbedaannya dari rata-rata. Semakin besar penyimpangannya, berarti tingkat variasinya semakin tinggi. Tingkat variasinya semakin tinggi, artinya datanya itu semakin heterogen. Ya, makanya kalau di dalam statistik inferensial, kadang-kala kita ingin menggunakan statistika parametrik. Salah satunya adalah kita menguji homogenitas variansi. Jadi variansinya itu relatif homogen. Ya, berarti deviasi standarnya itu harusnya relatif sama. Nah, ini bicara pengukuran dispersi. Ya. Kemudian ini penyajian data deskriptif. Ya, kalau kita membuat laporan penelitian, alangkah indahnya kalau kita sajikan dalam bentuk bar chart, ya kita sajikan dalam bentuk pie chart dan seterusnya. Ya, kemudian ini kalau kita bicara keterkaitan antar variabel, ya kita bicara korelasi, ya kemudian ini gambar terkait dengan keterkaitan antar dua variabel. Ya, kalau yang tadi di sini bicara masing-masing variabel, yang ini bicara lebih dari satu variabel. Nah, terkait dengan statistik induktif atau inferensial, ya ada yang membagi menjadi statistik univariat, ya ada yang menjadi multivariat, ya. Atau dengan mudahnya saya membagi menjadi beberapa jenis, ya. Jadi ini PPT ini akan saya berikan ke Pak Heru nanti, ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa baca. Nah, kalau misalkan terkait dengan inferensial statistik berdasarkan jenis data. Tadi sudah saya jelaskan kalau datanya kualitatif, nominal, dan ordinal, kita menggunakan statistik non-parametrik. Tapi kalau data kita adalah kuantitatif, interval, dan rasio, kita menggunakan parametrik. Ya, seringkali kita mendengar t-test, f-test ANOVA, ya, analysis of variance, ya. Jadi kalau t-test kuadrat itu nanti sama dengan f-test misalkan. T-test itu the student, ya, f-test itu Fisher, ya kepanjangannya. Kalau kita bicara jumlah variabel, kita bicara satu variabel, ya, dua variabel, lebih dari dua, kemudian banyak sekali variabel. Ya, Ibu Dr. Dian sempat menyampaikan tentang sekarang itu banyak sekali variabel, ya, multivariabel yang saat itu Bu Dian membahas tentang structural, ya, model structural, ya, yang sekarang itu sangat terkenal adalah structural equation modeling, di mana model itu sangat terkenal dan biasanya mahasiswa S2 ya senang sekali menggunakan itu. Ya, memang agak advance, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan itu, saya yakin akan senang karena itu akan mempermudah ya menyatukan antara model measurement, model pengukuran dengan model struktural. Ya, kapan kita menggunakan structural equation modeling? Ya, kalau data kita memiliki variabel laten. Ya, apa itu variabel laten? Variabel laten itu berarti pengukurannya itu sifatnya kualitatif. Kita memerlukan alat ukur untuk mengukur variabel tersebut. Sehingga kita perlu uji dulu validitasnya, kemudian setelah kita dapatkan validitas, reliabilitas, kemudian kita uji keterkaitan antar variabelnya. Nah, itu dijadikan satu, ya, yang disebut dengan structural equation modeling. Kemudian kalau kita bicara keterkaitan antar variabel, ya, nah kita bicara data yang sifatnya independen dan data yang sifatnya dependent. Minggu depan kita akan bahas ini semua Bapak Ibu. Ya, sekarang itu Bapak Ibu cerna dulu terkait dengan teorinya. Ya, minggu depan kita akan bahas nanti kalau misalkan datanya ada dua kelompok data. Data pertama tidak ada kaitannya dengan data kedua. Bapak Ibu harus tahu pakai apa. Kita menggunakan yang disebut dengan independent sample t-test. Ya, misalkan saya ingin menguji apakah ada perbedaan data antara nilai ujian mahasiswa Jinara kita dengan mahasiswa Samaratungga. Ya, apakah ada perbedaan? Berarti jumlah mahasiswa itu bisa berbeda. Ya, antara Samaratungga dengan Jinara kita. Ya, maka kita menggunakan independent sample t-test. Mohon maaf, ini ada yang raise hand ya. Yang raise hand ingin bertanya atau silakan apa? Kepada ini ada raise hand Pak Kenny. Ya, silakan. Tadi siapa ya? Sonia tadi saya lihat. Sonia ya? Ya. Silakan Sonia jika ingin bertanya. Atau gini aja Pak Adi, ya saya selesaikan dulu ya. Oke, lanjutkan saja Pak Kenny. Selesaikan. Ya.
Ini saya ada reminder waktu, nanti setelah selesai kalau barangkali Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Jadi biar target kita tercapai dulu, ya. Baik. Iya. Oke, kita bicara berikutnya tentang dependent, ya. Berarti kalau kita bicara dependent, berarti data yang pertama dengan data yang kedua itu terkait, ya. Misalkan yang lalu itu Bu Dian sempat cerita tentang misalkan data sebelum dan sesudah treatment tertentu. Berarti kita ingin menguji apakah ada dampak atau efek dari suatu treatment terhadap variabel dependent. Ya, kita bisa menggunakan dependent sample t-test atau pair sample t-test. Nah, di sini kenapa ada dua, ya? Ada independent sample t-test, kemudian ada Mann-Whitney, ada pair sample t-test, kemudian ada Wilcoxon. Nah, yang nama-nama Mann-Whitney, Wilcoxon itu adalah statistik untuk non-parametrik. Jadi kalau t-test itu adalah untuk parametrik, ya. Jadi yang di awal itu kalau datanya skala nominal ordinal, berarti kita menggunakan non-parametrik. Jadi kalau kita ingin menguji data skala nominal ordinal, perbedaannya itu kita pakai uji Mann-Whitney, misalkan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara keterkaitan variabelnya itu, misalkan kadang variabel itu tidak jelas apakah dia variabel dependent atau independent. Ya, misalkan kita memiliki banyak indikator itu kita mau jadikan menjadi beberapa faktor. Ya, kita bisa menggunakan multivariate analysis. Ya, yang paling sering terkenal itu adalah faktor analysis. Nah, ini mungkin multivariate itu lebih advance, ya. Nanti yang saya akan masuk ke pertemuan berikutnya itu tidak bicara tentang multivariate, tapi lebih banyak bicara tentang univariate dan bivariate, satu variabel dan bicara dua variabel. Nah, ini sudah dibahas minggu lalu, 2 minggu sebelumnya, ya. Kalau kita bicara analisis statistik komparatif, ya, perbandingan, kita menggunakan apa? Ya, kalau kita ingin membandingkan dua kelompok data, dua kelompok sampel, ya, pada satu variabel, kita bisa menggunakan independent sample dengan pair sample. Nah, yang membedakan independent dengan pair sample itu adalah datanya dependent atau independent. Ya, kalau kita menggunakan one way ANOVA berarti datanya lebih dari dua kelompok atau lebih dari dua kelompok data. Ya, atau misalkan saya ingin membandingkan antara jumlah mahasiswa antara UNTAR, BINUS, STIAB Jinarakita, STIAB Samaratungga, berarti ada 4, ya. Atau Ahmad Dahlan misalkan ada 5, berarti lebih dari dua kelompok data. Berarti saya menggunakan one way ANOVA. Yang kedua adalah analisis korelasi, ya, atau asosiasi, ya. Kalau nggak salah waktu itu menggunakan istilah asosiasi atau korelasi itu sama. Kalau datanya ada nominal, kita menggunakan cross-step, ya. Kalau datanya ordinal, kita menggunakan Spearman, ya, atau Kendall. Kemudian kalau datanya interval atau rasio, kita pakai Pearson, ya, kita pakai Pearson korelasi. Kalau variabelnya banyak sekali, kita bisa menggunakan partial correlation. Ya, kemudian yang paling sering Bapak Ibu gunakan ya adalah predictive analysis atau simple regression dan multiple regression. Ya, kalau kita ingin menguji satu variabel X terhadap variabel Y, berarti kita menggunakan simple regression. Kalau kita ingin menguji banyak variabel X terhadap variabel Y, maka kita menggunakan multiple regression. Tapi kalau kita ingin menguji banyak variabel X dan banyak variabel Y, kita menggunakan multivariate analysis. Ya, jadi nanti SPSS ya tidak membahas multivariate analysis karena software SPSS itu hanya untuk yang univariate atau bivariate. Nah, multivariate analysis ya yang satu perusahaan sama SPSS itu adalah namanya AMOS ya. Jadi statistik perusahaan yang sama ya tapi menggunakan AMOS untuk yang lebih banyak variabel ya multivariate analysis. Jadi structural equation modeling itu SPSS itu tidak bisa. Ya tapi kalau misalkan menggunakan AMOS itu bisa. Kapan kita pakai AMOS, kapan kita pakai Smart PLS ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang bertanya seperti itu. Ya kapan kita menggunakan LISREL ya nanti nanti kalau ada waktu saya bahas. Kalau ada yang ingin bertanya lagi silakan. Kalau nggak saya simpan untuk minggu depan. Oke, ini dari tadi saya menyinggung tentang structural equation modeling. Ya ini saya hanya ingin Bapak Ibu tahu bahwa saat ini yang terkenal itu adalah structural equation modeling. Ya
Di mana kalau Bapak Ibu baca jurnal-jurnal publikasi jurnal internasional, ya itu kalau kita tidak pakai ini untuk tembus jurnal itu kadang sulit ya. Saya punya pengalaman kalau saya hanya menggunakan multiple regression, saya tidak pakai structure equation modeling, itu dipertanyakan oleh salah satu reviewer. Ya, alangkah baiknya kalau variabel laten ini menggunakan structure equation modeling. Ya, kalau jika mau ini direview lagi, silakan diperbaiki. Jika tidak, ya silakan ditarik dari jurnal tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali jurnal internasional memang mengarah ke structural equation modeling. Kenapa structural equation modeling ini begitu powerful? Ya, karena kita lihat ya, dia lebih reliable ya. Kemudian visualisasinya itu bagus sekali. Ya, kemudian dia bisa menjelaskan laten variabel, itu yang paling utama. Jadi kenapa Bapak Ibu menggunakan structural equation modeling? Karena adanya laten variabel. Ya, cons-nya itu adalah kelemahannya itu memang kompleks ya. Kemudian memang butuh data yang lebih banyak. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan kovarian, tapi kalau kita menggunakan pendekatan varian based, ya itu data. Halo Pak Kenny. Sepertinya terputus ya pakai ininya. Terputus. Baik, nanti untuk para Bapak Ibu, jika ingin bertanya silakan bisa raise hand, ataupun nanti bisa melalui kolom komentar, berikan pertanyaan nanti saya akan bacakan. Pak Kenny? Oh, belum. Jadi saya ulang lagi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan raise hand, kemudian kalau ingin melakukan kolom komentar ya silakan nanti bisa saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik, sambil menunggu dari Pak Kedi, informasi ini kan pertama, jadi nanti ada yang kedua, di tanggal 21 Desember, jadi ada pengolahan data pilihan kualitatif untuk yang kedua. Jadi nanti disiapkan bagi Bapak Ibu untuk bisa praktek di kegiatan hari ini. Pakai ini apa sudah bergabung ya, Pak Heru? Sepertinya belum Pak Sidarta, sebentar. Ada gangguan. Baik. Ya, silakan. Ini mungkin ada yang mau bertanya bisa diketikkan dulu ya, Pak Sidarta ya. Iya, Silakan Pak boleh. Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh ditulis di kolom komentar berkaitan dengan pengolahan data ya kualitatif dan interpretasi yang disampaikan oleh Dr. Kenny. Dan buat ketahui bahwa ini ada berkelanjutan, jadi di hari ini untuk yang pertama, kemudian di tanggal 21 Desember di pukul 19.30 sampai 21 akan untuk seri untuk yang kedua ya bersama Dr. Kenny juga. Silakan. Nah, Pak Kenny masih mute Pak Kenny. Oke. Silakan dilanjut Pak Kenny. Sudah sinyalnya bermasalah. Iya, sepertinya sinyalnya. The freeze ya. Iya. Pak Kenny sudah bisa bergabung? Freeze ini. Sekali lagi silakan ya Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand
ataupun dengan menuliskan di kolom komentar pertanyaan tentang penelitian kualitatif ya. Sambil menunggu dari presentasi dari Dr. Kenny, terputus kembali. Baik, saya akan menyapa. Ini pesertanya Oke, kembali lagi. Pak Adi, mohon maaf Pak Adi. Ya, semoga Siap, ini siap. nggak putus lagi ya. Sorry ya, mohon maaf sekali. Tidak apa-apa. Silakan, Pak Ken, dilanjutkan. Monggo. Oke. Aduh, semoga nggak putus lagi ya. Oke, screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Kenny. Ini saya cepat aja. Ini saya bicara structure equation modeling ya. Ini kenapa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang sedang mengambil S2 ya memang walaupun tidak diwajibkan, tapi mungkin perlu diketahui kalau Bapak Ibu menggunakan variabel laten, memang sekarang itu diarahkan menggunakan structure equation modeling ya. Kemarin Bante Badranata juga sempat diskusi ya, karena disertasinya itu menggunakan variabel laten ya, awalnya menggunakan software tertentu, akhirnya diarahkan ke Smart PLS ya, karena atas saran atau masukan dari tim penguji ya. Jadi memang kalau arahnya adalah laten variabel memang akan lebih baik ya, karena untuk SPSS itu ada kekurangannya ya. Nanti akan saya jelaskan minggu depan kenapa kekurangannya kita tidak dianjurkan menggunakan SPSS pada saat kita mengelola data laten variabel. Oke, kalau kita bicara laten variabel, berarti variabel itu tidak bisa kita amati langsung. Kita butuh bantuan indikator. Nah, kita perlu uji indikatornya itu apakah tepat atau valid untuk mengukur suatu variabel. Ya, jadi kalau kita bicara valid atau tidak, kita bicara alat ukur, bukan bicara hasil analisis data. Kalau kita bicara hasil analisis datanya, kita bicara hasilnya itu signifikan atau tidak. Jadi penggunaan bahasa ini saya agak rewel kalau masalah seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah hasil pengujian hipotesis saya valid? Itu salah ya. Kalau kita menguji hipotesis itu signifikan atau tidak, didukung atau tidak didukung, ditolak atau tidak ditolak. Nah, apakah alat ukur saya sudah valid dan reliable? Kalau alat ukur saya sudah valid dan reliable, maka kita perlu melakukan analisis data lebih lanjut. Yaitu contohnya seperti itu. Sebelah kiri itu ada observed variable. Ya, kita tidak perlu lagi menggunakan alat ukur. Ya, kita juga sudah tahu kita bisa amatin langsung ya, misalkan berat badan, kita mengukur berat badan dengan timbangan. Berarti kalau timbangan kita betul, timbangan itu kita gunakan untuk mengukur berat badan, berarti timbangan itu adalah alat ukur yang sudah valid. Kalau kita menimbang dalam beberapa waktu yang berbeda, hasilnya relatif sama, maka timbangan itu reliable. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini contoh. Kalau saya ingin mengukur quality of life itu dapat dijelaskan oleh beberapa variabel. Ya, beberapa indikator atau beberapa observed variabel. Ya, jadi nanti gambarnya itu seperti itu. Nah, ada dua jenis SAM. Tadi saya katakan, memang kalau kita pakai covariant base, itu jumlah sampel itu minimal memang disarankan antara 200 sampai dengan 400. Ya, kalau kita menggunakan covariant base. Covariant base SAM itu softwarenya itu adalah Lisrel dan Amos. Nah, sekarang banyak yang menggunakan PLS atau PLS SAM atau Smart PLS. Itu berapapun jumlah sampelnya itu tidak masalah. Karena memang Smart PLS itu arahnya itu ke statistik non-parametrik. Ya, jadi ada covariant base, ada variant base. Kalau Bapak Ibu menggunakan covariant base, itu jumlah sampel harus besar. Ya. Jadi apa itu varian, apa itu covariant? Kalau saya gambarkan secara jelas singkat itu ada varian itu seperti ini. Covariant itu berarti kita masih melihat keterkaitannya ya di sebelah kiri ini ya. Oke, ini saya jelaskan kenapa Bapak Ibu menggunakan menggunakan structural equation modeling ya. Saya mendengar pertanyaan yang sebelumnya ya.
Oke, berikutnya saya akan masuk ke banyak sekali software statistik saat ini. Microsoft Excel itu juga bisa untuk pengolahan data pengolahan data untuk statistika. Ya, namun yang paling user friendly, yang paling mudah itu adalah SPSS. Semula SPSS itu adalah perusahaan dengan softwarenya itu SPSS. Kemudian SPSS itu sudah dibeli oleh IBM. Makanya sekarang itu tidak lagi ada software SPSS for Windows, ya SPSS for MacBook, for Mac ya. Nah sekarang itu adanya IBM SPSS statistik. Jadi kalau kapan pertama kali diluncurkan, ini sejarahnya lah ya. Jadi tahun 92 itu pertama kali dirilis SPSS versi Windows ya. Nah, saya menggunakan SPSS itu pada saat saya kuliah di S1 ya, berarti pada tahun 98. Ya, jadi pertama kali saya menggunakan SPSS, kemudian S2 itu saya masih menggunakan SPSS, kemudian di S3 itu sudah tidak lagi. Ya, S3 itu saya menggunakan Listrel dan Amos. Ya, saya tidak menggunakan Smart PLS karena data saya itu banyak sekali. Ya, data saya itu data yang saya ambil itu 1.600, kemudian yang terkolek ya, terkumpulkan itu ada 400-an ya, yang memenuhi kriteria itu ada 400-an. Nah, apa kepanjangan dari SPSS? Semula Statistic Package for the Social Science. Ya, ternyata SPSS ini tidak hanya untuk social science ya. Jadi ilmu yang lain juga memerlukan statistik, sehingga sekarang itu SPSS itu lebih familiar dengan nama Statistical Product and Service Solution. Jadi baik dia berupa produk maupun jasa ya, untuk pengolahan data statistika ya, kita bisa menggunakan program SPSS. Nah, cara kerja SPSS itu sangat sederhana. Kita input data di data editor, kita proses di data editor, kemudian kita akan menghasilkan output ya. Jadi minggu depan tolong Bapak Ibu siapkan ya program SPSS, tolong sudah di-download ya, sudah di-install di komputer Bapak Ibu. Nanti contoh data akan saya berikan lewat Pak Heru, nanti silakan ya, atau nanti pada saat acara dimulai saya taruh di meeting chat ya, sehingga Bapak Ibu tinggal bisa download ya, dan tidak perlu input data lagi. Nanti kita langsung praktek di proses ya. Nah, hari ini saya mungkin akan mengajarkan sedikit bagaimana cara kita menginput data. Bapak Ibu perhatikan, nanti bisa dicoba di rumah. Sekarang memang di rumah ya, nanti bisa dicoba kalau sudah memiliki program tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya software versi berapa, SPSS versi berapa, ya berapapun terserah Bapak Ibu, yang nyaman atau yang mudah Bapak Ibu gunakan. Sebenarnya versi yang satu dengan versi yang kedua itu tidak terlalu jauh berbeda. Perbedaannya hanya di tampilan di outputnya saja. Ya, namun sebenarnya saya agak kurang ya, kalau untuk output itu gambarnya itu tidak sebagus kalau kita menggunakan Smart PLS ya. Jadi memang outputnya nggak sebagus software yang lain. Oke, kita bicara data editor ya. Nanti data editor itu seperti ini ya. Jadi seperti Excel ya, seperti Excel. Nanti di data editor itu ada menu ini ya, ada menu ini. Kemudian kita bicara Windows SPSS yang kedua adalah output ya. Nanti output Windows-nya seperti ini ya. Kemudian saya tidak akan nyinggung sintak. Ya, saya tidak akan menyinggung script editor dan syntax editor. Ya, ini sebenarnya untuk command language, ini untuk bahasa program ya. Kalau kita mahasiswa manajemen atau kita pengguna, itu kita sebenarnya tidak perlu tahu bahasa programnya ya. Jadi saya tidak akan bahas ini, itu di luar kemampuan saya, karena saya memang bukan membahas bahasa program menggunakan syntax. Oke, bagaimana cara mengoperasikan SPSS dan memasukkan data? Ya, pertama kali kalau Bapak Ibu klik, sudah install, Bapak Ibu klik SPSS, nanti dia akan muncul layar seperti ini. Ya, kemudian kalau dia muncul layar seperti ini, apakah datanya sudah ada? Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada data, tinggal cari datanya ada disimpan di mana. Kalau tidak ada, Bapak Ibu tinggal cancel saja. Nanti dia akan keluar Windows yang baru. Ya. Nah, nanti keluar seperti ini. Ini sama persis seperti Excel. Ya, sama persis seperti Excel. Nah, nanti di kiri bawah itu ada data view dan variable view. Ya, makanya tadi saya katakan apa? Bapak Ibu harus tahu dulu variabelnya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak tahu variabel, itu
SPS itu nggak tahu ya. SPS itu memiliki kemampuan untuk mengolah data atas perintah Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu salah menginput variabel, ya, salah memberikan coding, maka nanti hasil interpretasi, hasil outputnya itu pasti sama. Jadi program itu hanya SPS itu hanya satu tools yang menguasai teknik analisis data apapun itu adalah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan data Bapak Ibu adalah skala nominal, Bapak Ibu pakai independent sample t-test. Independent sample t-test itu adalah untuk skala minima interval. Berarti sebenarnya SPS akan keluar hasilnya. Tapi secara konsep itu salah. Ya, bagaimana data yang skala nominal kita transformasi ke skala interval sehingga Bapak Ibu menggunakan independent sample t-test. Itu nggak bisa kita lakukan seperti itu. Secara konsep itu salah. Jadi walaupun secara perhitungan itu memungkinkan, tapi secara konsep itu tidak diperbolehkan. Data view itu tempat Bapak Ibu memasukkan data. Jadi data itu nanti dimasukkan ke dalam data view. Oke. Nah, nanti ini pada saat saya klik variable view, pada saat saya klik variable view, nanti di sini ada kolom nama variabelnya apa. Ya, misalkan nanti saya ketik jenis kelamin, ya. Nah, nanti dan seterusnya ya, nanti akan saya satu persatu, jelaskan satu persatu. Oke. Setiap file yang Bapak Ibu simpan, kalau sifatnya data, itu nanti ekstensinya itu ada SAV. Jadi SPS itu jangan lupa 2 kali simpan. 1 kali simpan data, 1 kali simpan output. Jadi nanti kalau Bapak Ibu keluarkan outputnya, nanti Bapak Ibu nggak simpan, itu nggak muncul, ya hilang. Ya, karena yang Bapak Ibu simpan itu yang pertama itu ada data. Ya, data itu ekstensinya itu SAV. Kemudian ini ada tempat analisis data. Nah, ini kalau saya klik analyze, ya ini nanti muncul ini semua. Ini ada non-parametric, ada regression, ada correlation, ada compare mean. Ini ada descriptive statistics, ya. Ya, jadi ini nanti kita bahas satu persatu. Oke. Kemudian analisis, ya. Nanti hasil dari analisis itu namanya SPO, ya. Jadi Bapak Ibu harus simpan file 2 kali. Pada saat Bapak Ibu menginput data itu simpan data. Pada saat Bapak Ibu melakukan analisis nanti akan muncul output. Nanti output itu SPO. Nah, ini yang penting tadi saya katakan. Ya, bagaimana cara kita menginterpretasi hasil analisis, ya. Nah, ini mungkin sedikit membahas tentang metodologi penelitian, ya. Jadi kalau misalkan tadi saya sudah siapkan satu jurnal, ya. Ini jurnal terbaru saya. Ya, ini hasil dari Hibadikti 2 tahun yang lalu. Saya membandingkan intensi masyarakat Indonesia dan Malaysia, intensi membeli batik. Ya, jadi integrated analysis of factor affecting atau influencing consumer purchase intention towards batik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca penelitian saya, fokus penelitian saya itu di purchase intention. Ya, saya banyak bicara intensi. Ya, sekarang itu intensi mengunjungi destinasi wisata. Yang lalu intensi membeli batik. Ya, sekarang lagi penelitian berjalan itu adalah pandangan masyarakat tentang herbal produk, ya, produk herbal. Ya, keinginan masyarakat itu membeli produk herbal itu seperti apa? Ya, intensi membeli juga atau intensi mengkonsumsi. Oke, kalau kita bicara jurnal artikel, ya, ini nanti kita bicara model. Ya, ini kan banyak hipotesis, ya, banyak hipotesis. Nah, model penelitiannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ada 2 variabel independen, ada 1 variabel dependen, dan ada 1 variabel mediasi. Nah, di sini sudah saya tulis hipotesis-hipotesisnya. Oke, nah, let's say kita sudah uji data, kita sudah analisis data. Kemudian kita ingin menentukan apakah hipotesis yang kita usulkan itu, yang kita rumuskan itu diterima atau ditolak. Nah, statistik program atau software tertentu akan mengolah data dan akan mengeluarkan hasil. Nah, hasilnya itu berupa probability atau significant value, p-value atau sig value. Nah, kita bandingkan dengan alpha. Ya, alpha yang seringkali kita gunakan 5%, ya.
atau bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%, atau Bapak Ibu ingat level of confidence, ya, tingkat keyakinan 95% berarti alfanya 5%. Nah, kalau misal kita bandingkan alfa 5%, ya, berarti kalau dia lebih besar berarti hasilnya tidak signifikan. Tidak signifikan berarti hipotesis H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak artinya hipotesis penelitian kita ditolak. Dalam melakukan penelitian, Bapak Ibu pasti mengharapkan H0-nya yang ditolak. Berarti hipotesis penelitian Bapak Ibu yang diterima. Berarti Bapak Ibu harus memastikan p-value atau significant value yang lebih kecil dari 5% atau 1%. Ya, kalau ada yang mengatakan 1% itu sangat signifikan. Kalau 5% saja signifikan. Highly significant, ya, ada istilah seperti itu. Nah, ini contoh, ya. Penelitian saya untuk data Indonesia, tadi ada data Indonesia, ada data Malaysia. Ya, ini ada beberapa hipotesis. Misalkan perceived quality terhadap purchase intention. Seek value-nya 0,873, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau si value-nya 0,873, kalau saya bandingkan alfa 5%, berarti dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, artinya apa? Artinya hipotesis H0-nya itu tidak ditolak. Berarti hipotesis penelitian kita yang ditolak. Berarti hipotesis penelitian kita ditolak, berarti hipotesis kita tidak signifikan. Ya, penelitian kita tidak signifikan. Jadi kalau Bapak Ibu baca jurnal saya, itu hasilnya seperti ini. Oke? Jadi hipotesis yang ini yang pertama, ini tidak signifikan. Yang kedua itu tidak signifikan. Yang signifikan itu hanya hipotesis yang ketiga dan keempat. Karena lebih kecil dari alfa 5%. Oke? Lebih kecil dari alfa 5%. Ya. Kemudian yang seterusnya itu adalah not significant. Ya, not significant itu berarti not supported, ya, kalau Bapak Ibu baca tidak didukung, ya. Kalau signifikan itu berarti hipotesis penelitiannya didukung. Nah, dalam penelitian Bapak Ibu tidak usah takut kalau hasilnya tidak signifikan. Ya, saya katakan dalam penelitian kalau hasilnya tidak signifikan itu berarti kita harus menjelaskan kenapa hasil penelitian kita tidak signifikan. Ya, jangan menghindari Bapak Ibu. Ya, karena hasil penelitian itu kan kita harus jujur, ya. Kita harus dalam melakukan penelitian itu kita harus jujur. Ya, kita harus bicara hasil yang sesungguhnya, tidak melakukan manipulasi data. Ya, kalau hasilnya tidak signifikan, jelaskan kenapa hasilnya tidak signifikan. Ya, kenapa penelitian sebelumnya signifikan. Kemudian kalau hasilnya penelitian kita signifikan, lantas apa kontribusi untuk perusahaan? Ya, apa implikasi manajerialnya? Oke. Jadi ini terkait dengan interpretasi hasil, ya. Nah, nanti untuk berikutnya, ya, saya akan bahas tentang statistik deskriptif. Ini akan cepat, tapi nanti akan saya ngulang pada saat pertemuan berikutnya. Nanti saya akan berikan data, Bapak Ibu. Ya, saya akan berikan data. Nah, data ini nanti kita analisis, ya, dengan deskriptif statistik. Ya, misalkan nanti ini ada datanya, ya, nanti datanya itu kita analisis. Nah, misalkan seperti ini, ya. Saya kasih lihat datanya. Oke, tadi misalkan sebuah perusahaan, dia memiliki 75 karyawan. Ini ada jenis kelamin karyawan. Ini ada bidang pekerjaan, kemudian ini ada gaji, ini ada usia, ini status belum menikah atau menikah, pengalaman kerja, kemudian pendidikan. Nah, nanti ini kita pindahkan ke SPSS. Ya, nanti kita pindahkan ke SPSS. Ya. Nah, nanti setelah kita pindahkan ke SPSS, ya, nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, nanti minggu depan kita akan bahas ini. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Yang pertama, ya, kan tadi ada jenis kelamin, ya. Jadi kalau pertama kali Bapak Ibu buka data, ya, nanti SPS itu seperti ini. Ada data view, ada variable view. Ya, ini contoh yang paling sederhana saja, data view, variable view. Nah, variable view itu tempat kita memberikan nama. Misalkan yang pertama itu gender. Oke. Data ini, ya, data ini gender. Wanita dan pria. Ya, wanita dan pria. Berarti desimalnya tidak ada. Ya, ini kita tulis jenis kelamin. Oke, label, ya, label itu nama dari variabel. Nah, value-nya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu mau kasih value apa? Ya, di sini misalkan 1 itu pria. Oke, 1 itu pria. Kemudian 2 itu wanita. Oke, boleh nggak saya ganti 0 dan 1? Boleh. Ya, tidak masalah ya. Saya mau ganti 0 dan 1 tidak masalah. Jadi ini ingat Bapak Ibu, 1 itu pria, 2 itu wanita. Oke ya. Nah, kalau kita lihat data yang ini, berarti wanita, wanita, pria. Ya, wanita, wanita, pria. Berarti tempat kita memasukkan data itu ada di data view. Ini menunjukkan jumlah responden kita. Oke, berarti di sini jumlah responden kita karyawan ya. Jadi tadi apa? Lupa. Wanita, wanita, pria ya. Wanita, wanita, pria. Berarti 2, 2, 1 ya Bapak Ibu. Nah, ini kan masih berupa angka. Kita sudah coding Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik ini saja. Ini kan sudah berubah. Wanita, wanita, pria. Oke, berarti ini data apa? Data skala nominal. Ya, di mana kita perlu memberikan coding. Ya. Nah, nanti kita berikan data berikutnya, misalkan variabel yang kedua. Ya, variabel yang kedua itu adalah bidang pekerjaan. Ada administrasi, personalia, produksi, marketing, keuangan ada 5 ya. Nah, berarti Bapak Ibu nanti tinggal memberikan coding ya. Oke, ini ya. Nah, nanti di data view, ya ini bidang pekerjaan saya pakai angka 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau saya tulis di sini kan administrasi udah berubah ya. Berarti ini adalah skala nominal. Gaji itu skala rasio. Usia itu skala rasio. Kita tidak perlu coding lagi. Status belum menikah dan menikah itu skala nominal. Pengalaman kerja itu berarti skala rasio. Pendidikan itu adalah SMA, S1, akademi S1 dan seterusnya ya, berarti ada tingkatan ya, berarti ini skala ordinal. Ya. Jadi nanti ini saya akan berikan ke Bapak Ibu, nanti kita tinggal analisis. Misalkan ya, tempat analisis data di sini. Deskriptif, frekuensi. Misalkan saya klik gender dan bidang ya, saya pindahkan ke sini. Kemudian gender ya, gender itu skala nominal. Nah, ini kalau saya klik min, itu tetap hasilnya akan keluar. Tapi buat apa? Nanti kalau Bapak, Ibu, oke, saya coba klik min ya, nanti saya akan kita coba interpretasikan. Yang penting itu sebenarnya modus ya. Untuk skala nominal itu min itu tidak boleh ya. Oke, ini saya continue dulu. Kemudian Bapak Ibu mau menggambarkan, misalkan tinggal klik pie chart ya, dalam bentuk percentage ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini adalah data view. Kemudian tempat hasilnya itu adalah ini adalah outputnya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu lihat di sini. Jenis kelamin itu ada 75 responden atau 75 karyawan. Rata-rata jenis kelamin adalah 0,56. Apa artinya? Ya nggak ada arti kan. Jadi nggak bisa Bapak Ibu mengatakan jenis kelamin itu Bapak Ibu hitung min. Komputer tetap akan mengeluarkan hasil, tapi bagaimana cara kita menginterpretasikan? Oke, 1 itu administrasi, 2 itu personalia, produksi, 3 marketing, 4 keuangan, 5. Rata-rata 3,2 apa? Jadi kalau skala nominal Bapak Ibu menghitung rata-rata itu nggak ada artinya, itu udah salah konsep. Ya, makanya kalau mahasiswa itu kadang dia asal aja mengolah. Pada saat dia mendapatkan misalkan saya cerita sharing pengalaman ya, 1 itu pria, 2 itu wanita. Kemudian saya tanya, rata-ratanya 1,5, apa artinya? Ya, artinya setengah pria, setengah wanita. Kan nggak seperti itu. Jenis kelamin kan cuma ada 2 yang di dalam penelitian dia. Penelitian dia itu wanita dan pria. Oke? Nah, itu contoh. Yang kita perlukan sebenarnya modus. Modus itu berarti mayoritas. 1 itu pria, 42. Berarti 42 bagi 75 itu ada 56%. Ya, dan ini contoh ya ini. Jadi kita menyederhanakan data kita sehingga mudah untuk kita presentasikan ya, menyajikan data. Nah, ini ada bentuk pie chart-nya. Oke, kalau saya mau tahu berapa percentage-nya, ya saya tinggal kasih angka di sini. Ya, saya tinggal klik ini dia langsung keluar, atau saya mau pakai bentuk yang ini, ya udah langsung selesai ya. Jadi gampang sekali ya.
gampang sekali sebenarnya untuk penyajian data dengan cara deskriptif. Nanti yang agak susah itu ada inferensial. Nah, minggu depan 1,5 jam saya tidak lagi bicara teori, saya akan bicara deskriptif. Mungkin deskriptif itu cukup 10 menit saja. Kemudian saya interpretasikan, kemudian kita akan belajar tentang inferensial statistik. Oke, kita akan belajar tentang inferensial statistik. Jadi ini nanti minggu depan ya, ini nanti akan saya bahas untuk minggu depan. Oke, nanti untuk next-nya itu, Bapak Ibu, saya akan mengajarkan bagaimana cara menguji validitas reliabilitas pakai SPSS. Ya, kemudian nanti ada data questionnaire. Ya, nanti yang berikutnya ada inferensial statistik. Ya, nah ini nanti langkah-langkah pengujian hipotesis dan seterusnya. Oke, ini saya pakai pantun yang lama, Pak Adi. Jadi silakan Bapak Ibu. Jika ingin kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Jadi minggu depan kalau boleh izin saya kasih sedikit tes, ya, untuk setelah selesai semuanya, ya. Saya ingin mengetahui apakah capaian pembelajaran dari workshop kita itu tercapai atau tidak, ya. Tentunya yang dites itu pilihan ganda, gampang sekali. Bapak Ibu pasti bisa menjawab kalau mendengarkan dengan baik. Kemudian minggu depan itu validity, reliability, deskriptif statistik, kemudian inferensial statistik, ya. Jadi minggu pagi ke pasar Big Manggaku ini tidak lupa membeli buah-buahan lain. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai bertemu pada webinar berikutnya tanggal 21 Desember jam 7.30. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Adi. 15 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Jadi apa yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk minggu depan? Yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk minggu depan adalah cari aplikasi SPSS, mau versi berapapun terserah. Ya, saya tidak mengatakan versi ini yang terbaru dan tidak, ya. Versi berapapun terserah. Mau versi 19, mau versi 20, 21, 22, 23 dan seterusnya itu tidak masalah bagi saya. Oke, itu satu. Dan yang kedua, nanti untuk data, ya, untuk data nanti saya akan berikan sehingga pada saat kita praktik, ya, kita tidak lagi ketik-ketik data, jadi datanya sudah ada. Jadi kita tinggal analisis, kemudian kita menginterpretasikan. Ya, dua hal ini ya, nanti saya akan titipkan melalui Pak Heru, ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Adi untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Kenny. Ini ada satu pertanyaan di kolom komentar. Izin membacakan Pak Kenny. Ini dari Indrayana, STAP Jirakita. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya Indrayana, izin bertanya. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian pemula yang dimana mengenai responden kurang dari 100, lebih tepatnya ada 30 responden. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara teknik pengambilan sampling dari responden kurang dari 100? Terima kasih. Silakan Pak Kenny. Kalau bicara teknik pengambilan sampel, ya berarti ini tidak ya. Jadi kalau kita bicara sampling, pertama kali balik lagi apakah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Ya, ini saya sudah mendengar penjelasan dari Bu Dian, ya. Saya jawabannya sama ya dari saya. Populasinya terbatas atau tidak terbatas. Ya. Nah, kalau misalkan menggunakan sampelnya itu hanya 30, berapa populasinya? Ya, oke, itu satu. Kalau populasinya terbatas, berarti kita tahu datanya. Ya, data populasi itu namanya apa? Sampling frame. Kita punya kerangka sampelnya. Kalau kita punya kerangka sampel, ya, bagaimana cara mengambil data? Ya, saya sarankan menggunakan probability sampling. Karena tingkat akurasi probability sampling itu lebih tinggi daripada non-probability sampling. Makanya di dalam penelitian itu kadangkala keterbatasan peneliti itu karena dia menggunakan non-probability. Kalau kita menggunakan non-probability, tingkat generalisasi ke populasinya itu lebih rendah. Kalau kita menggunakan probability sampling, tingkat generalisasinya itu lebih tinggi. Tujuan kita mengambil sampling itu adalah bicara tingkat generalisasi. Bagaimana sampel itu bisa digeneralisasikan ke populasi.
Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau balik lagi, kalau tadi bertanya ke saya bagaimana caranya, ya kalau datanya diketahui, lakukan probability sampling. Kalau tidak diketahui, ya silakan ya kalau menggunakan non probability. Ya kalau misalnya 30 berarti mungkin populasinya terbatas ya, populasinya tidak terlalu besar. Ya, mungkin jawaban saya seperti itu. Nah, kalau bisa pertanyaan itu lebih lanjut, bertanya ke saya lagi, jadi teknik analisis data apa yang saya akan gunakan? Saya akan nanya lagi, variabelnya sifatnya apa? Apakah variabelnya itu menggunakan alat ukur, variabel laten, atau variabelnya berupa secondary data? Ya, kalau misalkan dia berupa secondary data, saya akan bertanya lagi, apakah datanya time series atau cross section? Apa beda time series dengan cross section? Kalau data time series, berarti data dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, minggu ke minggu, bulan ke bulan, selama periode tertentu. Misalkan saya meneliti perkembangan jumlah mahasiswa, ya dari tahun 2000 sampai 2020, berarti ada sekitar 19 atau 20 tahun. Ya, berarti itu data time series. Ya, yang kedua, data cross section. Kalau saya mengumpulkan kuesioner, berarti sebenarnya saya datanya data cross section. Pada waktu tertentu saya dapat banyak responden. Atau misalkan saya meneliti tentang data satu perusahaan, ya, data banyak perusahaan, tapi pada waktu tertentu. Ya, tingkat penjualan tingkat penjualan misalkan perusahaan A, B, C, D, E, F pada tahun 2020. Ya, tahun tertentu cross section berarti. Ya. Nah, kalau saya meneliti banyak perusahaan dan banyak tahun, maka SPSS tidak mampu menjawab permasalahan itu. Oke, SPSS itu hanya digunakan untuk data time series atau cross section. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan data time series dan cross section, berarti Bapak Ibu menggunakan data panel. Nah, data panel untuk software yang sesuai adalah eViews atau Stata. Oke. Kalau misalkan datanya itu sifatnya variabel laten, ya menggunakan dimensi atau indikator, saya sarankan menggunakan structural equation modeling. Nah, kalau misalkan datanya sedikit, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan covariance based. Ya, karena covariance based itu sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Dian, itu butuh sampel lebih dari 200. Kalau sampelnya lebih kecil dari itu, Bapak Ibu bisa menggunakan SmartPLS, covariance based. Ya, SmartPLS itu ada varian based. Ya, jadi SEM itu ada 2. Ya, kira-kira jawaban saya seperti itu. Ya, saya tidak tahu sebenarnya diteliti apa. Saya mencoba untuk menjawab berbagai alternatif. Oke, silakan kembali ke Pak Adi. Ya. Baik, terima kasih Pak Kenny. Terus selanjutnya satu penanya lagi ya. Disilakan. Boleh langsung raise hand ataupun tulis di kolom komentar. Disilakan satu pertanyaan lagi pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Disilakan. Ada? Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tidak usah malu-malu. Silakan. Mungkin masih malu Pak Kenny. Ya. Oke, silakan. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan ya, jadi mungkin seperti yang dijelaskan pada saat pertemuan sebelumnya, ya, memang Bapak Ibu perlu mengetahui kalau kita ingin menentukan teknik analisis data apa yang akan kita gunakan, ya Bapak Ibu harus tahu jenis variabelnya. Oke, itu satu. Oke, kemudian jenis variabelnya itu nanti Bapak Ibu harus tahu skalanya, ya skalanya. Ya kalau misalkan kita ingin menguji hipotesis skalanya nominal ordinal, kita jangan pakai statistik parametrik. Ya skala yang paling rendah itu nominal, skala yang paling tinggi itu ada rasio. Ya rendah itu tidak bisa diubah ke tinggi. Oke,
tinggi itu bisa kita transfer ke rendah, tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau misalkan data kita skala nominal ordinal, kita pakai statistik non-parametrik. Tapi kalau data kita skala interval dan rasio, kita pakai statistik parametrik. Tapi statistik parametrik itu kadang-kala memiliki asumsi. Salah satu asumsinya itu ada residualnya itu terdistribusi secara normal. Atau normalitas, Bapak Ibu seringkali uji asumsinya terpenuhi atau tidak. Ya, jadi ada satu kata kunci, sebaiknya kita menggunakan statistik parametrik. Tapi seandainya statistik parametrik asumsinya tidak terpenuhi, terpaksa kita menggunakan non-parametrik. Ya, jadi statistik parametrik itu tingkatannya lebih tinggi, lebih akurat dibandingkan dengan non-parametrik. Karena non-parametrik itu hanya bicara dua skala. Satu skala nominal. Skala nominal itu angka itu hanya simbol. Dan satu lagi adalah peringkat. Ya, kalau kita bicara interval, kita bicara distance. Kita bicara rasio, kita bicara angka nol dan sesungguhnya, angka dan sesungguhnya. Berarti kita bicara data kuantitatif. Ya, jadi poinnya itu seperti itu. Ya, jadi software itu benda mati. Ya, software itu benda mati. Apapun yang kita input akan mengeluarkan output. Tapi apakah output itu bisa kita gunakan? Belum tentu. Ya, kalau inputnya salah, outputnya pasti salah. Kalau outputnya salah, berarti hasil penelitian kita itu tidak akan akurat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya rasa langkah-langkah untuk melakukan penelitian kuantitatif itu Bapak Ibu sudah tahu, mulai dari rumusan masalah. Kemudian ingat, penelitian kuantitatif itu harus ada apa? Harus ada teori. Kalau kualitatif tidak ada teori, tidak apa-apa. Kalau kuantitatif itu harus ada teori. Ya, teori ibaratnya deduktif. Teori itu secara umum. Kemudian kita ambil sampel. Dan kita menguji sampel itu bisa nggak kita menguji teori tersebut. Kalau tidak, apa alasannya? Ya, jadi kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini kalau tidak ada pertanyaan, berarti penjelasan saya sudah lengkap. Ya. Jelas, Bro. Ya, positive thinking seperti itu ya, Pak Adi. Ya. Siap Pak Kendi. Oke, Ya, Pak Kendi, oke, karena ya, keterbatasan waktu ya, ini sudah menunjukkan pukul 20.56. Ya, jadi untuk pertanyaan dicukupkan. Saya tidak kalah dari Pak Kendi untuk membuat pantun ya. Coba ini ya Pak Kendi. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi Pak Kendi kali ini membawa manfaat. Ya. Satu lagi, indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Ya. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih kepada Dr. Kenny atas materi yang hari telah sampaikan. Terus selanjutnya saya kembalikan ke host, kepada Ibu Rina Manggalani, disilakan. Terima kasih. Oke, sebelum saya kembalikan ke host ya, sebelumnya saya minta maaf ke Pak Heru ya dan Bapak Ibu sekalian, ada sedikit gangguan hari ini ya. Semoga nanti untuk yang akan datang untuk tanggal 21 itu akan lebih baik. Ya tadi sempat terputus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti untuk materi saya akan titipkan ke Pak Heru ya, nanti Pak Heru yang akan membantu mendistribusikan. Baik, Siap. Terima kasih Bapak. Siap Pak Kenny, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kenny dan juga Pak Data. Materi yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Kenny tadi, ya Bapak Ibu sekalian, dapat kita praktekkan dalam kita menyusun tesis maupun disertasi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mengingatkan kembali untuk tanggal 20 Desember, kita akan berjumpa kembali dengan Pak Kenny. Kita akan berjumpa di dalam kegiatan ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat bergabung pada tanggal 21 Desember. Jamnya sama seperti hari ini, yaitu jam 19.30 sampai dengan jam 21. Jadi sampai jumpa 2 minggu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini sebelum kita mengakhiri,
kegiatan kita pada kesempatan malam ini. Saya mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk anjali, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendedikasikan kebajikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk dengan membacakan dedikasi kebajikan. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, Sangha, ayah dan ibu, serta guru. Semoga dengan mempraktikkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan juga kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk memperoleh kebaikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Ke semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan bagi yang masih off cam untuk dapat menghidupkan kameranya Bapak Ibu sekalian, karena kita akan bersama-sama melakukan sesi foto. Sekali lagi bagi Bapak Ibu, saya mohonkan untuk dapat aktifkan kameranya, kita akan bersama-sama melakukan sesi foto. Baik, di sini saya akan membantu untuk sesi foto. Di tampilan layar saya ada 4 tampilan layar peserta. Untuk yang pertama, oke, saya ambil gambarnya. Lanjut ke layar yang kedua. Lanjut ke layar yang ketiga. Yang terakhir layar keempat. Baik, semuanya sudah terambil. Saya kembalikan ke host. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kenny yang telah mengisi pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Semoga kita dapat kembali 21 Desember ya Bapak Ibu sekalian. Demikianlah acara pada kesempatan malam hari ini. Selaku pembawa acara, memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan maupun tidak disengaja. Saya akhiri, kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, silakan yang belum presensi, link presensi sudah berada di kolom chat. Terima kasih.